Selamat datang, semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang berjumpa dengan kalian kembali di kelas 6. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1 pada pembelajaran yang ke-6. Berikut daftar materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, tumbuhan sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Yang ketiga, sila ketiga Pancasila. Kemudian yang terakhir, evaluasi. Kita masuk ke topik yang pertama. Pendahuluan. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah membaca teks laporan, siswa mampu mengumpulkan ide pokok dengan benar. Nomor 2, setelah berdiskusi, siswa mampu membuat kesimpulan dari suatu teks menggunakan kosakata baku. Nomor 3, setelah berdiskusi, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ketiga Pancasila terkait menjaga tumbuhan dengan tepat. Yang terakhir, setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila terkait menjaga tumbuhan dengan rinci. Untuk memulai pembelajaran, nah silakan perhatikan gambar di samping. Sudahkah kalian sarapan hari ini? Ya, pasti sudah. Nah, dalam sarapan, makanan apa yang kalian makan hari ini? Ya, mungkin nasi, sayur, ada daging, roti, telur, dan sebagainya. Nah, Bapak tanya tentang karbohidrat. Karbohidrat itu sumbernya dari mana? Ya, karbohidrat atau gula. Jadi semua makanan yang rasanya manis mengandung karbohidrat. Biasanya dari mana asal karbohidrat itu? Ya, dari tumbuhan. Contohnya jeruk. Jeruk itu ada manisnya, berarti mengandung karbohidrat. Tebu itu manis, mengandung karbohidrat. Nasi juga berasa manis-manis, berarti dia mengandung karbohidrat. Hanya saja karbohidrat pada buah-buahan seperti jeruk itu adalah karbohidrat sederhana yang mudah dicerna oleh tubuh. Berbeda dengan karbohidrat pada gula pasir. Nah, ada lagi protein. Dari mana sumber protein? Ya, ada dari daging, ya, telur. Ada juga dari tumbuhan, seperti dari tempe, tahu, dari kacang kedelai, kacang-kacangan. Kemudian ada vitamin. Nah, kalau vitamin kebanyakan dari tumbuhan, ya. Nah, hari ini kita mengetahui bahwa tumbuhan itu besar sekali manfaatnya untuk manusia, terutama dalam masalah gizi atau makanan. Nah, itulah yang akan kita bahas pada pembelajaran kita kali ini. Baik, kita masuk ke topik yang kedua. Tumbuhan sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Untuk memahami materi ini, simaklah audiobook berikut dengan baik. Pahami isinya. Baik, kita mulai. Tumbuhan sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat, seperti padi, jagung, dan umbi-umbian. Manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya, seperti untuk tumbuh tinggi, besar, dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung protein, sehingga membuat kita tumbuh sehat. Tumbuhan tersebut adalah kacang kedelai, yang terdapat pada tahu dan tempe, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, serta jenis kacang-kacangan lain.
Manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Vitamin diperlukan untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh kita dari serangan berbagai penyakit. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung vitamin untuk menjaga tubuh kita agar selalu sehat, yaitu sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan tersebut meliputi bayam, kangkung, kacang panjang, terong, buncis, tomat, pepaya, mangga, apel, jeruk, dan banyak lagi. Nah, kalian sudah menyimak audiobook tadi dengan baik untuk mematangkan kemampuan kalian. Nah, jadi baca lagi teks tersebut dalam hati. Teks tersebut tersedia pada buku paket kalian atau pada aplikasi Edu Peduli di bagian bawah video yang sedang kalian tonton ini. Kalian cari kelas 6, kemudian tema 1, di bawah subtema 1 pilih pembelajaran ke-6. Pembelajaran ke-6. Nah, di bawah video ada teks tadi. Ya, jadi dibaca ulang karena tugasnya seperti ini. Jadi temukan ide pokok masing-masing paragraf dan buatlah kesimpulannya. Tadi ada berapa paragrafnya? Ya, jumlah paragrafnya 3. Nah, kalian tentukan ide pokoknya. Kemudian kalian beri kesimpulan di sampingnya tentang paragraf tersebut. Misalnya paragraf 1, ide pokoknya apa? Kemudian simpulkan isi paragraf tersebut. Untuk memberi kesimpulan, kalian harus baca paragrafnya secara penuh. Kemudian simpulkan. Kemudian lanjut ke paragraf 2 dan paragraf 3. Jadi masukkan dalam tabel di samping. Ya, kalian buat tabelnya dengan rapi. Silakan kerjakan tugas ini dengan baik. Video bisa di-pause atau dijeda sejenak. Ketika selesai videonya, silakan dilanjutkan. Oh ya, jadi kesimpulannya itu ya, tugas ini disimpan baik-baik, terutama bagian kesimpulan. Bagian kesimpulan itu nanti akan dipakai di tugas berikutnya. Diingat baik-baik 3 kesimpulan yang kalian buat. Kita lanjut. Nah, jadi kesimpulan tadi kan Bapak minta untuk disimpan. Kenapa? Karena akan dipakai pada tugas ini. Jadi gabungkan kesimpulan yang kalian buat. Berarti ada 3 kesimpulan ya. Kesimpulan untuk paragraf 1, kesimpulan untuk paragraf 2, dan untuk paragraf 3. Itu digabungkan ketiganya. Menggunakan kata penghubung. Ya, dan kata baku. Bisa mengerti? Jadi semua tulisan yang kalian buat itu harus kata baku. Nah, untuk menyambung atau menghubungkan atau menggabungkan antara kesimpulan 1 dan kesimpulan 2 diberi kata penghubung. Kesimpulan 2 dan 3 diberi kata penghubung sehingga jadi 1. Ya. Nah, mari kita bahas yang pertama kata baku sebelum kalian mengerjakan tugas ini. Jadi kata baku adalah kata yang digunakan dalam bahasa tulis resmi yang sesuai dengan KBBI. Apa KBBI? Ya benar, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi harus sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya kamu nanti ingin bekerja di televisi. Kamu meliput berita, nah beritanya itu kan akan dinikmati oleh banyak orang. Maka harus menggunakan kata baku. Kamu ingin membuat sebuah karya di internet ada seperti tulisan, ada video. Nah, itu akan ditonton oleh banyak orang. Maka kita menggunakan kata baku. Ya, kata yang digunakan dalam bahasa tulis resmi. Jadi sangat penting pemahaman kalian tentang kata baku ini. Mari kita lihat contohnya. Nah, ini di bawahnya contohnya apotek atau apotek, tulisan yang benar. Ini tulisannya ya. Ya, yang benar adalah apotek. Tapi dibacanya apotek. Kemudian yang kedua, Februari memakai P atau Februari memakai F.
Jadi dalam penulisan nama bulan ini sering sekali salah. Coba saja cek kalender kalian ya. Bahkan di kalender pun Bapak sering menemui kesalahan penulisan nama bulan. Jadi seharusnya untuk kalender ditulis dengan kata baku karena itu akan dinikmati dipakai oleh banyak orang. Nah, mana yang benar? Februari memakai P atau Februari memakai F? Nah, jadi yang benar adalah Februari memakai F. Kalau yang pertama tadi apotek yang benar. Sekarang Februari, jadi memakai F. Ya. Kemudian November. Novembernya itu memakai P rumput atau memakai P biasa yang benar. Yang ini atau yang ini. Ya. Ya, yang benar adalah yang pertama, memakai P rumput. Tetapi sering sekali terjadi kesalahan penulisan. Nah, kata-kata yang tidak baku itu disebut kata tidak baku ya. Kemudian yang ini disebut kata baku. Jadi kata yang digunakan dalam bahasa tulis resmi. Kalian perlu menambah kosakata kalian untuk kata-kata baku. Jadi harus sering baca dan juga membandingkannya dengan kamus. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Zaman sekarang Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI itu bisa diunduh atau diinstal di HP kalian ya. Bisa dicari lewat internet. Jadi lebih mudah. Ketika kalian menulis, kalian bingung tulisannya apa, kalian cari saja. Ya, atau kalau bagusnya baca saja kalau punya kamusnya. Kemudian kata penghubung atau disebut konjungsi atau kata gabung. Ya. Ini berfungsi untuk menghubungkan kalimat dengan kalimat, ya, paragraf dengan paragraf. Contohnya di sini kata penghubung itu dan. Hari ini saya akan membeli ikan dan saya akan membeli wortel. Itu kan dua kalimat, kemudian dihubungkan oleh kata dan. Jadi kalimat tersebut terhubung. Dua kalimat tersebut terhubung. Di sanalah fungsi kata penghubung. Ya, contohnya tadi dan. Bisa juga atau. Seperti ini jadi. Hari ini saya akan membeli ikan atau harus membeli wortel. Jadi itu pilihan ya. Membeli yang pertama atau membeli yang kedua. Dipakai atau. Ya, atau yang ketiga. Saya sedang membeli ikan ketika ibu mengambil wortel. Kedua kalimat itu jadi terhubung. Nah, di sanalah fungsi kata penghubung itu. Ya, jadi nanti kesimpulan paragraf pertama dihubungkan dengan kesimpulan paragraf kedua, kemudian dihubungkan lagi dengan kesimpulan dari paragraf ketiga menjadi satu tulisan. Bisa dimengerti ya? Nah, silakan kerjakan tugas ini ya. Silakan dikerjakan, boleh di pause atau dijeda. Kalian juga boleh istirahat, makan, jangan lupa istirahat. Ketika kalian selesai, videonya dilanjutkan. Nah, ini tugas berikutnya, ayo menulis. Kamu sudah belajar tentang pentingnya tumbuhan bagi kehidupan. Menjaga tumbuhan tidak bisa dilakukan sendiri. Benar ya, tidak bisa dilakukan sendiri. Kalau di rumah mungkin, tapi ini tumbuhan yang banyak. Kamu harus bekerja sama dengan teman di sekitarmu untuk menjaganya. Tidak mungkin hanya dijaga di rumah sendiri. Nah, bekerja sama adalah wujud dari penerapan Sila Persatuan Indonesia. Sila ketiga ya. Nah, sekarang tugasnya, tulislah cerita tentang penerapan Sila Persatuan Indonesia terkait dengan merawat kebun atau tanaman sekolah. Taman sekolah ya. Jadi terkait dengan merawat kebun atau taman sekolah. Kalian buat sebuah cerita. Dalam ceritanya itu harus ada bekerja sama dengan teman sekelas atau teman antar kelas. Ya. Seperti itu tugasnya.
Oke, silahkan dikerjakan. Ketika selesai, videonya dilanjutkan. Nah, ini adalah tugas terakhir, tugas paling menarik yang akan kalian kerjakan. Nah, jadi kalian pasti rindu sekolah dan teman-teman kalian. Benar ya? Sudah lama sekali kita tidak ke sekolah. Dari tanggal 17 Maret. Pertama kali sekolah diliburkan karena wabah. Nah, pasti kalian rindu dengan sekolah dan teman-teman kalian. Nah, tentunya kerinduan itu harus dibuat positif. Tugas kalian seperti ini. Buatlah rencana tentang penerapan Sila Persatuan Indonesia di sekolah. Jadi setelah mudah-mudahan nanti cepat bisa masuk normal, kalian buat contoh penerapan Sila Persatuan Indonesia ini. Ya, direncanakan dari sekarang. Isilah tabel berikut terkait rencanamu bekerja sama dengan teman satu kelompok untuk merawat lingkungan sekolah. Ya. Jadi bekerja sama dengan teman satu kelompok untuk merawat lingkungan sekolah. Kamu buat rencananya. Kita lihat tabel. Untuk membantu kalian membuat rencana tersebut, isi tabel ini. Nah, pilih dulu mana teman yang akan kalian masukkan dalam kelompok. Ya, beberapa teman yang akan kalian ajak. Seperti tadi dijelaskan, untuk merawat tumbuhan, kalian perlu bekerja sama. Karena tumbuhan itu banyak. Makanya, itu adalah salah satu penerapan Sila Persatuan Indonesia. Nah, sekarang silakan bayangkan teman yang kalian anggap cocok, ya, atau pas untuk kalian ajak di program kalian. Siapa yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Ya. Kemudian tugasnya apa? Misalnya tugas pertama, ini nama orangnya Anto misalnya. Tugasnya membawa bibit bunga. Tempatnya sekolah, pasti sekolah. Atau mungkin lebih tepatnya di depan kelas 6, misalnya seperti itu. Atau di lapangan. Waktu jam 9 pagi. Itu contohnya. Nah, silakan kalian pilih sesuai dengan teman kalian di sekolah. Bisa dimengerti ya? Isi tabel ini, maka rencana kalian ketika nanti bisa masuk normal lagi, tentunya semua ingin ya, rindu sekolah, rindu teman-teman, kita buat rencana yang positif, yang bermanfaat. Silahkan kerjakan ya. Ketika kalian selesai, video bisa dilanjutkan. Kita menuju ke topik yang terakhir, evaluasi. Nanti ada tes, nanti disediakan di aplikasi Edu Peduli di bagian bawah. Ya, setelah teksnya, setelah teks tadi yang dibuat ide pokok, itu ada evaluasi, silahkan dikerjakan sebagai latihan kalian ya. Nah, semoga video kali ini bermanfaat dan membantu kalian belajar dengan maksimal. Akhir kata, Bapak tutup dengan ucapan terima kasih dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Selamat datang, semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali kita berjumpa di kelas 5. Kita akan mempelajari tema 1, subtema 1 pada pembelajaran yang ke-6. Berikut adalah daftar materi kita hari ini. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, membuat cerita. Yang ketiga, gerak kupu-kupu. Yang terakhir, evaluasi. Baik, kita masuk ke materi pertama. Pendahuluan. Tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat menyusun cerita secara benar. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok masing-masing paragraf secara percaya diri. Yang ketiga, dengan membandingkan, siswa dapat menyebutkan organ gerak hewan vertebrata dan hewan avertebrata secara tepat. Dalam pembelajaran kita kali ini, biasakan literasi digital seperti yang sudah sering kita bahas. Manfaatkan handphone, laptop, komputer, internet untuk belajar atau bekerja. Kemudian fokuslah pada pembelajaran dan manfaatkan kemampuan imajinasi kalian, kemampuan membayangkan kalian untuk menciptakan karya yang menarik. Untuk mengawali pembelajaran, amati gambar di samping.
Tentunya kalian masih ingat tokoh-tokoh tersebut. Ya, tokoh-tokoh tersebut adalah Edo dan Pak Rudi. Pak Rudi terlihat rambut dan sedikit wajahnya. Jadi, tokoh-tokoh tersebut akan sangat berperan dalam pembelajaran kita kali ini. Baik, kita langsung saja masuk ke materi kedua. Membuat cerita. Nah, Edo dan Pak Rudi muncul lagi. Jadi amati gambar di samping. Kemudian buatlah cerita, minimal 3 paragraf. Cerita tentang gambar ini, kegiatan Edo dan Pak Rudi di kandang kelinci. Kalian buat menjadi cerita minimal 3 paragraf. Boleh lebih. Nah, amati ya gambarnya. Kemudian sebelum membuat cerita, tentukan dulu ide pokoknya, supaya kalian mudah mengembangkan paragraf-paragrafnya itu. Misalnya ide pokok pertama apa, nanti kembangkan jadi 1 paragraf, tambah-tambahi kalimat pengembang. Nah, manfaatkan tabel berikut. Jadi buat dulu ide pokoknya dalam tabel. Yang pertama apa ide pokoknya, nanti dikembangkan jadi 1 paragraf ide pokok tersebut, ditambah-tambahi kalimat pengembang. Ya, entah ide pokoknya di awal paragraf atau di akhir paragraf boleh. Kemudian lanjut ke paragraf kedua, ya. Tulis ide pokoknya, nanti tambah-tambahi kalimat pengembang akan menjadi 1 paragraf. Jadi, buat dulu ide pokoknya. Kalau kalian kan minimal 3 ya, boleh lebih. Misal 5 kalian buat. Nanti tinggal mengembangkan saja. Jadi, kerjakan tugas ini dengan baik. Video bisa dijeda atau pause sejenak. Ketika selesai, video bisa dilanjutkan. Kegiatan berikutnya adalah membaca. Jadi berikut adalah contoh lain hewan yang juga termasuk avertebrata, yakni kupu-kupu. Kemarin kan siput, kemudian cacing tanah ya. Kemudian kalian juga membuat contoh-contoh di tugasnya itu. Nah, sekarang ada lagi satu, yakni kupu-kupu. Nah, berikut ada audiobook, silahkan kalian simak dengan baik. Gerak kupu-kupu. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil, namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Tahukah kamu, sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan. Lalu, kenapa terlihat berwarna-warni? Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius. Nah, kalian sudah menyimak audiobook tadi dengan baik. Nah, sekarang tugas kalian adalah menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada bacaan tadi. Ya, paragrafnya ada 4. Silahkan kalian tulis ide pokoknya saja, keempatnya ya, sebagai tugas ketiga. Kerjakan tugas ini dengan baik, silahkan di pause atau jeda sejenak. Kalian juga boleh istirahat dulu, makan dulu. Nanti ketika selesai, videonya boleh dilanjutkan.
Ini kegiatan berikutnya, ayo berkreasi. Jadi ini tugas terakhir. Jadi sama dengan yang kemarin ya, pakai plastisin. Buatlah 2 model hewan dengan plastisin. Sekarang 2 hewannya. 1 hewan vertebrata dan 1 hewan avertebrata. Boleh hewan apa saja, yang penting jenisnya benar, vertebrata dan avertebrata. Lalu bandingkan kedua hewan tersebut. Nah, untuk membantu kalian, silahkan manfaatkan tabel di samping untuk mengerjakan tugas ini. Jadi, silahkan pilih hewan vertebratanya. Ya, tulis namanya hewan apa. Di atas ya. Di atas tabelnya taruh misalnya seperti kemarin kelinci, vertebrata kan. Hal yang dibandingkan. Organ gerak. Penjelasannya. Kelinci menggunakan kaki untuk melompat-lompat dan bergerak. Kemudian hewan avertebratanya misalnya kalian tulis siput di atasnya. Hal yang dibandingkan organ gerak. Penjelasannya siput menggunakan perut atau kaki perut untuk berpindah tempat. Cukup. Ya, seperti itu saja. Tapi kalian pilih selain kelinci dan siput. Ya, pilih yang lainnya. Kerjakan tugas ini dengan baik. Setelah itu, setelah selesai, video bisa dilanjutkan. Kita masuk ke topik yang terakhir, yaitu evaluasi. Untuk evaluasi nanti ada di aplikasi Edu Peduli, ya, kuisnya atau gamesnya silahkan dikerjakan. Jadi silahkan install dulu. Untuk link install di Play Store bagi kalian pengguna Android. Ya, sekali lagi pengguna Android, silahkan install. Link tersedia di video deskripsi jika kalian menonton menggunakan YouTube. Nah, semoga video kali ini bermanfaat ya, dan membantu kalian belajar dengan maksimal. Terus semangat belajar. Akhir kata Bapak tutup dengan ucapan terima kasih. Kita akan berjumpa kembali di video berikutnya.